Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Yesaya, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu, dan karyamu yang selalu hari lepas hari Engkau perbaharui untuk setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak kita kepada situasi bagaimana Tuhan berkenan, bagaimana Tuhan berperan, bagaimana Tuhan memanggil kita, memanggil Yesaya menjadi alatnya, menjadi perpanjangan tangannya. Dipanggil Tuhan. Pastilah sukacita sekali. Pastilah begitu membahagiakan sekali. Makanya saya jadi teringat waktu saya melamar ke STT HKBP Pematang Siantar, banyak sekali jawaban yang beredar di sana ketika wawancara. Kenapa masuk sekolah teologi HKBP ini? Hampir rata-rata mengatakan karena panggilan. Begitulah luar biasanya kata panggilan itu, begitulah luar biasanya kata dipanggil Tuhan itu. Tuhan yang memanggil. Dan semuanya hampir rata-rata mengatakan Tuhan yang memanggil. Ya, namanya dosen, namanya pewawancara, tidak mau kalah juga gitu ya. Tidak mau kalahnya seperti apa? Ketika hampir semua mengatakan, kenapa kemari? Karena dipanggil Tuhan. Besok-besoknya para dosen pewawancara bertanya, mana surat panggilannya? Gitu. Lalu tidak ada yang bisa menjawabnya. Ya benar. Ketika kita berada di dalam konteks dipanggil Tuhan, itu pasti yang menyukakan. Itu pasti begitu membahagiakan, membuat suasana yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya di dalam kehidupan. Apa contohnya? Lihat saja untuk kematian pun
Saya pernah bertanya, kenapa Anda berani, kenapa kita mau mengatakan, memposisikan bahwa orang yang meninggal itu telah dipanggil Tuhan? Kenapa kita tidak menyebutnya dengan kata telah lebih dahulu pergi meninggalkan kita? Lalu mengatakan, jawaban yang indah adalah benar, Tuhan yang memanggil. Sukacita sekali. Artinya apa? Di dalam kematian pun kalau Tuhan yang memanggil, maka itu adalah sukacita yang luar biasa. Seperti kata Paulus, hidup dan matinya untuk Tuhan. Hidup sukacita, mati pun di dalam sukacita. Karena apa? Tuhan yang memanggil. Gimana sih Pak Pendeta ini? Masa bicara mati? Ya, saya bukan mau mengajak kita bicara tentang kematian itu, tapi mau mengajak kita bicara tentang bagaimana Tuhan memanggilmu, bagaimana Tuhan memanggil Yesaya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesaya mendapatkan nubuatan, mendapatkan penglihatan. Penglihatan yang disebut di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat itu. Bagaimana Yesaya melihat serafim, melihat Tuhan duduk di atas tahta dan para serafim berdiri di sebelah atasnya. Dan penting sekali dikatakan, situasi ini terjadi dalam tahun matinya Raja Uzia. Ini lebih kurang sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Kenapa itu penting sekali disebutkan Raja Uzianya? Yesaya mau mengatakan bahwa ini bukanlah cerita dongeng, ini bukanlah sesuatu yang dikarang seperti mengarang indah waktu kita kecil, waktu kita SD, tapi ini benar-benar terjadi. Makanya Yesaya perlu menuliskan dalam tahun matinya Raja Uzia. Artinya situasi itu benar terjadi dan kenyataan di dalam kehidupan Yesaya. Lalu penglihatan itu dinyatakan melihat Tuhan duduk di atas tahta dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Apa yang mau dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Tidak lain adalah Tuhan lebih dahulu mau mengajar Yesaya bahwa Tuhanlah Raja gereja, bahwa Tuhanlah Sang yang empunya bait Allah itu, bahwa Tuhanlah yang bersemayam meliputi, melingkupi bait suci, rumah ibadah setiap orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Allah lah pemiliknya, Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang berotoritas di dalam bait suci. Bukan dirimu, bukan saya, atau siapapun. Tapi Allah lah kepala gereja itu. Lalu dikatakan adalah para serafim. Serafim ini dikatakan malaikat yang bercahaya, malaikat yang bernyala. Punya 6 sayap, 2 sayap menutup muka, 2 sayap menutup kaki, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ketika bicara tentang 2 sayap menutup muka, 2 sayap menutup kaki, ingin mengatakan bahwa suasana itu benar-benar sebuah suasana yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kita, yang tidak bisa diungkapkan dengan sebuah ungkapan kalimat untuk menjelaskan situasi itu, karena begitu bernyala, karena begitu bersinar, bercahaya di tengah-tengah kehidupan penglihatan seorang Yesaya. Lalu yang kedua mau dikatakan ketika 2 sayap menutupi kaki mereka, ada sebuah ketidakpantasan bagi serafim itu di hadapan Tuhan. Ada sebuah keberadaan mau mengatakan tidak pantas, tidak layak berhadapan dengan Allah Bapa di dalam kehidupan serafim itu. Lalu yang ketiga dikatakan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Tidak lain untuk mengatakan bahwa serafim itu bernyanyi
Seperti apa yang disebut di dalam ayat yang ketiga itu. Menyatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Artinya suasana sukacita, artinya suara nyanyian, suara ungkapan kekudusan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sehingga serafim itu melayang-layang, bersorak-sorai, memuji keberadaan Tuhan di dalam kehidupan Allah, di dalam tahtanya. Suasana yang begitu luar biasa sekali. Suasana yang begitu dianugerahkan sekali buat seorang Yesaya. Sebab apa? Dikatakan tidak dimungkinkan sebenarnya seorang Yesaya, seorang manusia, bahkan ketika bicara tentang perjanjian lama, untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk melihat Allah secara kasat mata. Lihat di banyak kisah bagaimana situasi ketika orang berhadapan muka dengan muka kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Tidak dipantaskan. Tapi itu dimiliki oleh seorang Yesaya, tapi itu dihadirkan Allah kepada seorang Yesaya melihat Tuhan muka dengan muka. Luar biasa sekali. Kalau melihat pribadi, kalau melihat orang yang kita rindukan pun tiba-tiba muncul, begitu sukacitanya kita, tiba-tiba hadir, memberi surprise, kejutan bagi kita, begitu berbunga-bunganya kehidupan kita. Apalagi lagi kita bisa melihat Tuhan muka dengan muka di dalam kehidupan kita. Maka sukacita itu begitu luar biasa. Walaupun Yesaya mengatakan dia tidak pantas untuk berada di dalam situasi itu. Tapi apa yang mau dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Ketika dikatakan kudus, kuduslah Tuhan, mau mengatakan bahwa Allah itu adalah kudus. Maka setiap pelayan Tuhan, maka setiap pribadi yang dipilih Tuhan, hendaklah juga hidup di dalam kekudusan itu. Makanya firman Tuhan mengatakan, seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan speed dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku. Dikatakan, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Artinya apa? Serafim itu, Allah itu, Roh itu menguduskan seorang pribadi Yesaya di dalam kehidupannya. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk seorang Yesaya. Yesaya dipilih menjadi pribadi melayani Tuhan. Dipilih menjadi Allah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, benarlah memang banyak sekali situasi yang dipakai oleh Tuhan untuk memilih hambanya, untuk memilih utusannya. Ada Musa yang dipanggil Tuhan di Gunung Horeb melalui nyala api. Ada Samuel yang sampai 3 kali yang dipanggil ketika dia sedang tidur. Ada Daud yang dipilih dengan seleksi. Ada Yeremia yang bahkan mengatakan bahwa ia dipilih sejak dari dalam kandungan. Dan bagaimana murid-murid 12 yang dipilih oleh Tuhan Yesus dengan cara pemilihan yang dihamparkan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita begitu teringat kembali bagaimana Paulus yang disekat Tuhan di tengah jalan perjalanan ke Damsyik. Banyak cara Tuhan memilih setiap kita di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan cara Tuhan itu jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan kita semua, bagaimanapun cara Tuhan memilihmu, bagaimanapun engkau dipilih Tuhan menjadi pelayannya, mari hidupi itu, mari lakoni itu, mari lakukan itu sebagai ungkapan sukacitamu, bahwa bersukacitalah ketika Tuhan masih memilihmu, ketika Tuhan masih mengutusmu, ketika Tuhan masih memakaimu menjadi Allah. Dan hal yang luar biasa dari seorang Yesaya, apa itu? Dia berada sebagai pribadi
yang berpendidikan. Dia berasal dari keluarga yang berada. Kalau saat ini dari keluarga orang kaya gitu lah itu ya, kaum borju lah itu ya. Tapi dia pun dipakai oleh Tuhan. Dia berpendidikan dekat dengan keluarga istana, dia orang berada. Tapi Tuhan juga memakainya menjadi alatnya. Saudaraku, kata kuncinya di mana? Kata kuncinya tidak lain adalah mari mengimani hal yang pertama, bahwa Tuhanlah yang memilihmu, bukan orang-orang di sekitarmu. Kalaupun situasi di gerejamu, kalaupun situasi di kehidupanmu, Tuhan memakai orang lain, Tuhan memakai orang-orang di sekitarmu, percayalah, itu cara Tuhan untuk memilihmu. Lalu apa yang kedua yang mau dinyatakan di dalam situasi itu? Kalau Tuhan mau memilihmu, Tuhan tidak akan memperhitungkan apa kata orang tentangmu, bahkan apa katamu tentangmu. Tapi yang Tuhan mau ketika Tuhan memilihmu, adakah pengenalan diri? Seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya, celakalah aku binasa. Aku adalah orang yang najis bibir. Saudaraku, itu tidak tergantung diri. Tuhanlah yang berotoritas, Tuhanlah berkarya untuk itu semua. Kalau Tuhan mau memilih, Dia akan memilih. Apapun yang terjadi, apapun kata orang, tapi kalau Tuhan memilih kita, Dia akan menetapkan kita menjadi alatnya. Tapi ingatlah apa yang dikatakan oleh Yesaya itu. Adakah kesadaran diri, adakah pengenalan diri tentang siapa kita di dalam kehidupan ini? Itu yang Tuhan butuhkan, itu yang Tuhan mau. Ada kerendahan hati, ada pengenalan diri, ada keberadaan memahami bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Lalu hal yang berikut yang mau dinyatakan adalah ketika Tuhan memilih, ketika Tuhan menetapkan, maka Dia akan menyempurnakan. Buktinya apa? Serafim itu menyentuh mulut Yesaya dan mengatakan, kesalahanmu dihapus, dosamu telah diampuni. Artinya apa? Yesaya diperlengkapi. Dia mengatakan dia yang najis bibir, Yesaya dimurnikan dengan situasi itu. Yesaya diperlengkapi dengan situasi itu. Mulutnya berdosa, mulutnya tidak mampu, Tuhan memampukannya. Dirimu tidak mampu, fisikmu tidak mampu, Tuhan akan memampukanmu. Ekonomimu tidak mampu menjadi pelayan Tuhan, mungkin itu menurutmu, percayalah Tuhan akan memampukanmu. Tuhan akan menyempurnakanmu dengan caranya, bukan dengan caramu. Maka sekali lagi, maukah engkau dipilih Tuhan? Maukah kita mendengar pemilihan Tuhan di dalam kehidupan kita? Seperti apa kata Yesaya? Lalu dia mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus, siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jawaban yang luar biasa sekali keluar dari mulut seorang Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Artinya apa? Yesaya menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Bukan mau mengatakan ini aku, utuslah si anu. Ini aku, utuslah Bapak si anu. Utuslah pemuda itu, jangan aku. Aku masih begini, aku masih begini. Anakku masih begini. Umurku sudah begini. Tidak. Tapi Yesaya mengatakan ini aku. Utuslah aku. Pakailah aku Tuhan. Dan saudara tahu bagaimana tragisnya kisah seorang Yesaya? Dia mati digergaji, dia mati martir dengan situasi itu. Tapi itulah yang terjadi di dalam perjalanan kehidupannya. Tapi sekali lagi yang mau dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, ketika Tuhan memilihmu, Tuhan akan menyempurnakan, Tuhan akan menetapkannya. Maka pahamilah, yang pertama sekali, Tuhan yang memilihmu, bukan engkau yang memilih Tuhan. Kalau Tuhan memilih, maka Dia akan melengkapi, maka Tuhan akan menyempurnakanmu. Lalu apa yang kedua? Milikilah pengenalan diri.
Milikilah kesadaran diri. Sebab benar kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi ketika kerendahan hati, pengenalan diri menguasai kehidupanmu, maka Tuhan akan memberkati. Saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus, lalu apa yang ketiga ibu dinyatakan? Tuhan membutuhkanmu. Tuhan mau bermitra denganmu. Kalau Tuhan mau berjabat tangan denganmu, mengajakmu, ayolah, jadilah utusanku, terimalah tangan Tuhan itu, dan berjabat tanganlah. Bermitralah bagi Tuhan, menjadi alatnya. Beritakanlah firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Beritakanlah firman Tuhan kemanapun engkau pergi. Bahkan seperti kata Paulus kepada Timoteus, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman Tuhan itu. Sebab apa? Tuhan yang memilihmu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan untuk setiap kami. Bahwa Tuhan yang memilih kami. Dan kami Tuhan layakkan, Tuhan mampukan, Tuhan nyempurnakan. Di dalam setiap penginjilan, di dalam setiap karya kami. Melayani Engkau Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.